Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita di dalam hati. Mungkin pada saat ini Anda yang sedang mengalami sakit ataupun mengalami kesulitan dengan mendengarkan acara ataupun menyaksikan acara Oase Rohani Katolik, sungguh mendapatkan kekuatan dan rahmat dari Tuhan. Saya Patricia Elsa sudah bersama dengan Romo Purbo Tamtomo, Romo Keuskupan Agung Jakarta. Yang tentunya tak asing lagi bagi kita yang seringkali menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Romo, apa kabar? Kabar baik, Mbak Elsa. Terima kasih banyak. Kesehatannya, kesibukannya apa, Romo? Kesehatannya lumayan, kesibukannya ya menjalani kegiatan setiap hari bersama para frater dan juga kegiatan pribadi termasuk olahraga. Wah, tetap ya tidak ketinggalan olahraga, Romo ya, untuk jaga kesehatan. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Purbo. Para ibu bapak, Mbak Elsa yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan berkenan membuka hati kita dan kita siap untuk mendengarkan sabdanya dan meresapkannya untuk pribadi dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, senantiasa kami mengucap syukur karena kelimpahan berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Dalam kesempatan ini, Engkau hadir membimbing perjalanan hidup kami melalui sabda-Mu. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau berkenan membuka hati kami selebar-lebarnya, agar Engkau leluasa bersabda bagi kami. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu, agar sabda-Mu sungguh-sungguh masuk, dan kami meresapkannya untuk pertumbuhan hidup pribadi, khususnya iman kami, dan untuk hidup kami serta pelayanan kami setiap hari. Demi Yesus Putra-Mu dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doa pembukanya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali pada hari ini pekan biasa ke-21 sebagai antifon pembuka. Terimalah sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi menurut apa adanya, yaitu sebagai sabda Allah. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2, ayat 9 sampai dengan 13. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Karena itulah, kami tak putus-putus ya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami ini telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan,
Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagi-Mu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32, diawali dengan bait pengantar Injil. Para ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, mari kita kidungkan bait pengantar Injil sebelum kita mendengarkan kabar gembira dari Tuhan menurut Matius. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada hari ini Pekan Biasa ke-21. Dan sekarang Romo Purbo akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo silakan. Terima kasih Mbak Elsa. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, dalam kesempatan berbagi inspirasi untuk hidup beriman kita, setelah kita mendengarkan 2 bacaan tadi, saya mengusulkan kita mulai dengan menimba dari bacaan Injil, yaitu Injil menurut Matius. Waktu saya membaca dan merenungkan Injil ini, ada perasaan aneh
dan juga tanda tanya besar. Mengapa? Pertanyaan itu muncul karena yang berkata itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah kata-kata yang biasanya untuk kita sedapat mungkin tidak kita ucapkan. Yang saya maksudkan adalah kata-kata Tuhan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan seterusnya. Kemudian pada bait berikutnya, kata yang sama muncul lagi. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik. Kata-kata celakalah ini menjadikan hati saya risau. Karena kalau orang mengatakan kata yang sama, yang saya pikirkan adalah orang mengalami kejengkelan dan berharap agar apa yang sedang dialami itu pada pribadi orang lain berbuah untuk sesuatu yang buruk. Maka sering orang juga mengatakan seperti mengatakan sumpah. Maka kata-kata Tuhan ini sungguh-sungguh merisaukan saya. Kembali saya merenungkan dan mencoba bertanya, apakah itu memang yang dimaksudkan oleh Tuhan? Tuhan menginginkan supaya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mengalami celaka. Mosok Tuhan kok berharap seperti itu? Saya kemudian mengambil sikap pasti tidak. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira mengapa Tuhan sampai mengeluarkan ungkapan itu? Dan apa sebetulnya di balik ungkapan itu yang dialami Yesus dan diharapkan oleh Yesus? Sebagai pengantar, catatan kecil ingin saya sampaikan. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, ungkapan Yesus dengan kata-kata celakalah kalian, menurut saya bukan suatu kutukan. Maka kita sering, wah jangan sampai dikutuk. Apalagi kalau orang tua sampai mengutuk anak, jangan sampai. Pasti bukan dalam arti itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka ungkapan celakalah bukan suatu kutukan untuk mereka yang berjumpa dengan Yesus waktu itu. Terus, kalau bukan kutukan, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Menurut saya, silahkan yang lain kalau nanti punya pendapat yang berbeda. Menurut saya, ungkapan Yesus, celakalah kalian, adalah ungkapan kepedihan hati. Orang yang sedih. Orang yang sedih karena apa? Karena keadaan yang buruk. Dan keadaan buruk ini terjadi pada pribadi yang menurut Yesus adalah orang yang semestinya tidak mengalami situasi yang buruk itu. Ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu kan orang-orang yang terkenal dan hebat. Kenapa sampai mengalami hidup dalam keadaan buruk? Sebetulnya yang dimaksud dengan buruk itu apa? Yang dimaksud paling tidak yang terungkap dari kata-kata Tuhan, munafik. Maka keburukan itu adalah keburukan dari hidup orang yang munafik. Muna atau munafik. Itulah yang oleh Yesus situasi buruk. Dan dalam rangka hidup beriman dan beragama, kemunafikan adalah sesuatu yang akan membuahkan situasi yang sebetulnya sangat memprihatinkan. Maka terhadap situasi seperti itu, Yesus sedih. Ungkapannya adalah celakalah. Sebetulnya ungkapan suatu ajakan. Kamu kalau tidak hati-hati dalam situasi yang buruk, akan kena konsekuensinya. Maka itulah kepedihan Yesus. Di balik kepedihan itu, Tuhan punya harapan. Itu catatan pengantar yang pertama. Catatan pengantar yang kedua adalah
situasi buruk itu adalah hal munafik. Pertanyaannya, apa itu munafik? Menurut saya, menandai munafik, salah satu yang sederhana ukurannya adalah yang di hati tidak cocok dengan yang di luar. Dan dalam situasi seperti itu, orang lebih mementingkan sisi luar. Itu munafik. Kemudian yang lain adalah tindakan yang tidak cocok. Hati dan luarnya biasanya punya kepentingan lain. Maka kalau orang bertindak, nampaknya bertindak sesuatu, tetapi tujuannya berbeda, orang ini bisa menjadi pribadi yang munafik. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, dari pengalaman hidup kita, situasi buruk semacam ini acap kali kita alami. Sebagaimana orang beriman sering kita juga sebetulnya munafik. Karena yang terjadi adalah yang di luar berbeda dengan hatiku. Hatiku ngomong apa terus-menerus, aku bertindak yang berbeda. Sering juga aku itu bertindak tetapi punya tujuan lain. Untuk ekstrimnya mengatakan punya pamrih lain. Termasuk dalam beriman, termasuk dalam beragama. Pertanyaan sederhana adalah, mengapa dorongan seperti itu bisa muncul? Salah satu yang saya tangkap adalah karena kebiasaan kita dimarahi kalau salah. Orang kalau salah, hasilnya satu, dimarahi. Maka orang mencoba tidak salah. Kalau supaya tidak salah, pengen nampak baik. Yang penting raportnya baik. Perkara rapot baik itu didapat dengan menyontek dan lain sebagainya nggak penting. Karena kalau aku hasilnya tidak baik, dimarahi. Ini terus-menerus kita juga ingat waktu sekolah. Yang dipuji selalu hanya yang pinter. Nilainya A, 100. Dipuji, diberi perhatian, diberi tepuk tangan. Tetapi yang nilainya 5 ke bawah, dimarahi, tidak disapa, dibilangin yang jelek-jelek. Terus seperti itu dan tertanam. Maka supaya rapotnya baik, aku melakukan hal-hal yang termasuk tidak baik pun saya lakukan. Akhirnya munafik, hidupnya formalitas belaka, mencari pujian yang di luar. Dalam beragama bisa sama. Maka tentu saja ajakannya sekarang sederhana. Mari kita introspeksi diri. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hidupku ini banyak ditandai ketidakcocokan antara apa yang muncul dalam hati dan tindakanku keluar? Yang kedua adalah, apakah dalam hidup sehari-hari, termasuk dalam hidup beragama, mungkin dalam pelayanan, yang saya lakukan itu sebetulnya disertai dengan banyak pamrih, tetapi bukan dengan tulus melayani. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan-pertanyaan kecil ini menurut saya amat penting. Supaya kata-kata Tuhan juga tidak ditujukan kepada saya. Celakalah kamu Purbo, karena kamu tidak tulus. Yang dalam hatimu apa, yang kamu kerjakan apa. Kalau kamu melayani, ternyata kamu punya pamrih. Kata-kata yang keras bisa ditujukan kepada kita juga. Maka harapan Yesus sangat penting untuk kita perhatikan. Mari kita berusaha hidup luar dalam cocok. Tidak mudah, tetapi paling tidak berusaha. Saya tidak akan membela rapotku demi rapot baik sampai tidak jujur misalnya. Sehingga aku sungguh-sungguh mau hidup apa adanya. Kalau orang tidak memuji aku, paling tidak aku yakin di hadapan Tuhan, hidupku berkenan. Apakah aku siap sebagai orang Katolik Keuskupan Agung Jakarta berjuang untuk jujur? Apakah aku rela
tidak mendapat pujian dalam pelayanan, tetapi aku tulus dan gembira melayani karena Tuhan kasih-Nya begitu besar. Ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sambil bertanya, kita mohon berkat Tuhan supaya apa yang diharapkan Tuhan bisa terwujud dalam hidup kita. Hidup jujur, hidup tulus. Orang penting mendapatkan pujian, tetapi hidupku tidak sekedar demi pujian. Mendapat apresiasi tentu saja, tetapi aku tetap bangga kalau aku belum seistimewa yang diharapkan orang. Tapi aku sudah berusaha dan yakin di hadapan Tuhan, inilah yang bisa saya lakukan dengan tulus dan dengan jujur. Mari kita hidup beriman dengan gembira, meskipun tidak selalu sukses. Mari kita tetap bersyukur dan melangkah maju, andai kata hidup sering juga jatuh. Tetapi aku tidak mengejar pamrih, mengejar tepuk tangan, mengejar rapot yang baik. Yang saya lakukan adalah kehendak Tuhan melalui sabdanya. Karena sabda kabar gembira adalah undangan untuk hidup baik, hidup jujur, hidup bergembira, dan tidak munafik. Itu kira-kira satu inspirasi yang saya tawarkan kepada Ibu Bapak, Mbak Elsa. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk peziarah hidup kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk persaudaraan kita bersama dengan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo Purbo. Seperti yang tadi Romo sampaikan, mari kita sama-sama melakukan introspeksi diri dan juga di dalam menjalani keseharian dan juga kehidupan kita, diharapkan kita selalu mempunyai hati yang tulus, tidak munafik, dan juga mengutamakan kejujuran di dalam segala aspek. Dan Romo, kita akan jeda sesaat dulu. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali, tetaplah Anda menyaksikan acara kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, masih dengan Romo Yohanes Purbo Tamtomo dan saya Patricia Elsa. Mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, masukan, ataupun pendapat, bisa ataupun mungkin sharing iman, bisa email kepada kami ork.kaj2021@gmail.com atau bisa WhatsApp ke 0881 0251 33438. Baik Romo, kita akan lanjutkan kembali. Tadi menyambung dari bacaan Injil, apakah masih ada yang ingin Romo sampaikan dan juga nanti kita menyinggung juga bacaan pertama. Silakan Romo. Baik Mbak Elsa, para ibu bapak, saudara-saudari terkasih, sedikit masih menambah yang saya sampaikan tadi adalah kemunafikan bukan barang yang jauh dari sekitar kita. Di lingkungan kita sekarang ini sebetulnya masih banyak situasi buruk yang kalau Yesus sekarang ini berkata akan mengatakan yang sama. Yang saya maksudkan adalah kita sendiri mengalami sebetulnya bahwa ketidakjujuran, ketidaktulusan hati banyak terjadi dalam hidup beragama, dalam hidup bersosial. Indonesia ini kurang terkenal agamanya macam apa. Semua agama besar ada di negara kita. Tetapi yang namanya korupsi terus-menerus, ditangkap tangan pun sekarang ini tidak membuat orang takut. Sampai kurang apa lagi ya? Orang kok tidak malu dipakein seragam padahal itu menandai kalau orang ini adalah koruptor. Cuek aja.
Sebetulnya hidup dalam situasi seperti itu persis. Itu kemunafikan dalam zaman modern. Yang lain orang tidak peduli dengan kepentingan umum. Kemarin saya pulang dari Bogor. Tol padat. Tetapi mobil-mobil nggak peduli, pokoknya di kiri kanan saling mengejar duluan. Nggak peduli keselamatan orang lain. Orang mementingkan dirinya sendiri, terserah orang lain. Padahal ini orang beragama, pasti juga tidak sedikit yang Katolik. Kalau saya ngejar pasti ada yang pakai salib dan lain sebagainya. Tapi tindakannya sama. Kepada kita yang seperti ini Tuhan akan mengatakan, celakalah engkau. Karena kemunafikan baru sekarang terjadi. Saya berangkat dan pulang dari Cempaka Putih ke katedral. Nyebrang rel. Itu yang namanya kekacauan setiap hari terjadi. Kami jalannya hanya ke arah timur. Kanan kiri lawan arus penuh. Sampai untung kereta nggak lewat. Kalau kereta lewat, terabas semua. Mati semua kami ini. Tetapi itu tidak dipedulikan. Kalau nanti diklakson oleh aja tidak. Orang yang tidak peduli untuk kebaikan orang lain. Padahal agamanya tetap, sembahyang pun tetap berangkat. Kemunafikan dalam zaman baru. Dibutuhkan kepada kita saksi-saksi kabar gembira kejujuran. Saya kagum dengan seorang kasir dari Indomaret, tidak jauh dari rumah kami di Cempaka Putih. Waktu itu saya beli, lupa saya itu sabun atau apa gitu, terus uangnya kembali 500 perak. Mbak yang kasir ini dengan senyum, tunggu sebentar ya Pak, saya carikan uangnya karena sekarang tidak ada. Mbak nggak usah, saya bilang, nggak apa-apa. Nggak Pak, pokoknya tunggu sebentar. Saya sebetulnya merelakan uang 500 perak itu daripada repot. Bukan karena sok kaya, juga bukan tidak. Tetapi Mbak yang tulus ini tidak ingin 500 perak ini tidak diberikan kepada orang yang berhak. Ia tetap mencari dan mengatakan 500 perak juga bernilai. Apalagi di balik kejujuran tugasku sebagai kasir. Bagi saya yang seorang pastor sungguh-sungguh kagum dengan putri kasir ini. Tambah cantik karena kejujurannya yang istimewa. Saya pamit sebetulnya mau mengatakan terima kasih banyak, tetapi terutama saya kagum. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kejujuran dan ketulisan. Kecil apapun akan berarti. Andai kata orang lawan arus, jangan tergoda untuk ikut-ikutan, meskipun dalam rangka mencapai tujuan, aku harus bersabar. Kalau itu saya lakukan, aku mewartakan kabar gembira, kabar kebenaran. Nggak ada bedanya orang Katolik bahkan pakai salib, tetapi tidak punya kepekaan terhadap keburukan yang terjadi. Bahkan menidurkan suara hati, ditekan supaya tidak mengejar-ngejar, supaya aku tetap bisa berbuat leluasa. Kemunafikan yang sangat parah. Kalau itu terjadi, celakalah kalian. Saya juga mengalami yang sama. Kita saling mendoakan agar hati nurani tetap tumbuh dengan baik, tetap merdeka dan gembira, menjauhi situasi yang buruk yang banyak terjadi di lingkungan kita. Mbak Elsa yang terkasih, Ibu Bapak, dalam bacaan pertama kita mendapat seorang teladan yang istimewa, Santo Paulus. Ia mewartakan kabar gembira kepada umat di Tesalonika. Ia bersyukur karena banyak orang menyambutnya dengan baik. Orang yang mendapatkan pewartaan mengikuti Tuhan dan menyambut dengan sukaria. Santo Paulus bersyukur.
Tetapi ia tetap menggarisbawahi agar ia tidak dicurigai. Karena di mana-mana Santo Paulus dicurigai. Orang asing dulu mengejar-ngejar Tuhan, mosok sekarang mewartakan kabar gembira. Maka Paulus mengatakan, aku datang bagaikan orang tua yang punya kasih terhadap anak-anak. Aku tidak pamrih, aku tidak mau serakah. Aku hidup dengan keringatku dan aku mewartakan kabar gembira Tuhan. Luar biasa pribadi yang istimewa ini. Ia meninggalkan segala-galanya, rela menderita demi kabar baik Tuhan. Dan ia melakukan pelayanan ini tanpa pamrih, dengan jujur dan tulus. Karena bagi Paulus yang utama adalah Allah yang menyelamatkan. Kalau aku tidak mewartakan itu, aku baru celaka. Tetapi aku dengan setia mewartakannya, sehingga aku tetap bergembira dan bersyukur dalam keadaan apapun. Semoga kita sebagai orang Katolik, khususnya orang Katolik Keuskupan Agung Jakarta, menandai diri sebagai pewarta kabar gembira yang tulus dan jujur. Mari kita tumbuhkan kepedulian kita untuk aneka kemunafikan yang sekarang terjadi dalam hidup beragama dan dalam hidup bersama dengan orang lain. Kita sama-sama lemah tetapi dicintai Tuhan, maka marilah kita saling mendoakan untuk tugas yang mulia ini. Kira-kira itu pesan tambahan yang ingin saya tawarkan, Mbak Elsa, kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan pendengar dalam kesempatan ini. Semoga menambah inspirasi untuk kepentingan peziaran beriman kita. Tetap gembira, penuh syukur, jangan menidurkan hati nurani. Peka terhadap situasi yang buruk, berilah contoh teladan sederhana dan kecil, tetapi maknanya tetap luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo Purbo, luar biasa sekali apa saja yang tadi Romo sampaikan kepada kita semua yang menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini. Romo, terima kasih banyak. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Purbo. Mbak Elsa, terima kasih banyak untuk kesempatan ini, di mana kita boleh berbagi berkaitan dengan pewartaan Sabda Tuhan. Mari kita saling mendukung satu sama lain, saling mengingatkan dan saling meneguhkan. Untuk intensi ini, marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena anugerah Yesus Putramu bagi kami. Dialah juru selamat kami. Dialah utusanmu yang senantiasa menyertai kami melalui Roh-Nya. Bimbinglah kami, para murid-Mu, anak-anak-Mu ini, supaya tetap setia kepadamu dan kepada Juru Selamat kami. Buatlah hidup kami tidak munafik. Buatlah hidup kami peka terhadap situasi yang buruk di sekitar kami dan tidak mudah ikut-ikutan. Buatlah hidup kami tidak serakah, hidup yang disertai banyak pamrih. Semoga dalam keterbatasan kami tetap mampu bergembira dan bersyukur, karena itulah kehendak-Mu. Semoga kami Kau jauhkan dari godaan-godaan yang mencari kepentingan sendiri, ikutan arus yang tidak baik. Semuanya kami persembahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, para ibu bapak, beserta keluarga, saudara-saudari kita,
mereka yang kita doakan secara khusus, peziarah hidup kita setiap hari, disertai dan dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali Mbak Elsa. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga hati supaya kita tetap hidup dengan tulus, gembira, dan sukacita. Kita pamit undur diri, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Purbo. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa. Terima kasih.